Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda mengetahui bahwa Anda tidak akan pernah gagal dalam melakukan apa yang Anda lakukan? Seberapa besar hal itu akan membuat perbedaan dalam cara Anda membuat keputusan dan mengambil tindakan? Simak uraian lebih lengkapnya di Live Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa seperti biasa bersama saya Algus Kanalendra di Live Restoration serial video yang membersamai akhir minggu Anda dengan menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sebagaimana yang sudah dibahas di awal video kali ini, apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda tahu bahwa Anda tidak akan pernah gagal? Sebaris kalimat yang dikutip dari salah satu buku Brian Tracy tersebut menjadi satu kalimat yang memberikan banyak perubahan pada cara saya membuat keputusan dan mengambil tindakan. Sebagai manusia, tentu kita punya rasa takut, dan salah satu rasa takut yang cukup sering membayangi berbagai keputusan dan tindakan kita adalah rasa takut gagal. Lalu bagaimana jika seandainya ketika kita akan melakukan sesuatu, kita sudah tahu bahwa kita tidak akan pernah gagal? Seberapa besar hal itu akan meningkatkan keberanian kita dan kebulatan tekad kita dalam membuat keputusan dan mengambil tindakan. Dan berita baiknya adalah memang tidak ada yang namanya kegagalan. Satu hal inilah yang akan kita kupas sebagai bahasan di akhir minggu kali ini. Dan tentunya sambil menyimak bahasan di episode kali ini, silahkan pastikan Anda juga sudah subscribe YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau ternyata Anda belum subscribe. Sambil silahkan diaktifkan juga lonceng notifikasinya. Seiring dengan akan lebih banyaknya pembenahan dilakukan pada YouTube channel ini, semoga Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang selalu mendapatkan notifikasinya setiap kali pembenahan dilakukan pada YouTube channel ini, karena Anda menjadi salah satu dari mereka yang ikut mengaktifkan lonceng notifikasi. Sebagaimana sudah kita bahas di awal tadi, salah satu ketakutan terbesar yang sering membayangi berbagai keputusan dan tindakan kita adalah takut gagal. Hal ini wajar dan manusiawi, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau rasa takut gagal ini kita turutkan berlarut-larut, maka sangat mungkin ada begitu banyak keraguan yang menghalangi keputusan dan tindakan kita, yang menjadikan ada begitu banyak wacana dan rencana yang tidak terwujud menjadi pelaksanaan karenanya. Disinilah satu pemahaman mendasar perlu kita pahami agar kita tahu bagaimana hendaknya bersikap ketika akan membuat keputusan dan tindakan, karena kita sudah tahu bahwa pada dasarnya tidak ada yang disebut dengan kegagalan. Yes, salah satu prinsip berpikir dan berperilaku dalam keilmuan Neuro-Linguistic Programming atau NLP yang disebut dengan NLP Presupposition berbunyi, tidak ada yang kita sebut sebagai kegagalan, melainkan hanya ada pembelajaran. Perlu kita sadari bahwa semua ini akan berpulang kepada cara kita dalam memaknai. Dan manusia diberikan akal serta kehendak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah salah satunya untuk bisa memaknai berbagai hal yang ada di sekitar kita. Mengenai cara memaknai ini akan membawa kualitas hidup kita pada tataran yang lebih baik atau sebaliknya, berpulang pada bagaimana cara kita mengendalikan proses memaknai itu. Sama dengan prinsip akan kegagalan dan pembelajaran tadi, ada begitu banyak orang yang ragu dan bahkan takut untuk mengambil keputusan dan tindakan karena mereka takut gagal, karena mereka meletakkan sebuah pemaknaan bahwa ketika yang mereka lakukan tidak membawa hasil sesuai yang mereka harapkan, maka mereka gagal karenanya. Mereka lupa bahwa sebetulnya mereka tidak gagal. Mereka berhasil menemukan lagi satu cara lain yang terbukti tidak efektif. Dan yang kata lain, pembelajaran. Hal ini turut tercermin dari kisah salah seorang penemu kenamaan dunia yang kita kenal dengan nama Thomas Alva Edison. Konon, Thomas Alva Edison mengalami ribuan kegagalan sebelum ia akhirnya menemukan bola lampu yang bisa bersinar dengan baik. Menariknya, ketika Thomas Alva Edison ditanya mengenai pendapatnya atas ribuan kegagalan yang ia lalui sebelum sampai pada satu keberhasilan penemuan bola lampu yang boleh dikatakan sukses, ia tidak mendefinisikan ribuan kegagalan itu sebagai kegagalan. Ia mendefinisikannya sebagai penemuan, sebagai pembelajaran. Ia tidak mengatakan saya gagal ribuan kali, melainkan ia mengatakan saya menemukan ribuan cara yang terbukti tidak efektif untuk membuat sebuah lampu. Kisah ini mungkin terdengar sederhana, akan tetapi ada begitu banyak muatan hikmah pembelajaran di dalamnya. Bahwa ketika yang kita lakukan tidak membawa hasil sesuai harapan,
kita tidaklah gagal. Kita mendapatkan sebuah pembelajaran akan sebuah cara yang terbukti tidak membawa hasil sesuai harapan. Maka kita hendaknya belajar mengevaluasi hal yang sudah kita lakukan itu, menemukan berbagai kesalahan yang jangan kita ulangi lagi, agar nanti yang kita lakukan di masa depan lebih baik dan membawa kita selangkah menuju hasil yang lebih sesuai harapan. Tapi bisa kita bayangkan bahwa ketika yang kita lakukan tidak sesuai harapan dan kita mendefinisikan itu sebagai kegagalan, maka ada begitu banyak keraguan yang akan membayangi keputusan dan tindakan kita di masa depan karena kita takut mengulangi kegagalan yang sama. Belajar, belajar, dan belajar. Itulah satu cara untuk mengubah apa yang tadi didefinisikan sebagai kegagalan menjadi sebuah hikmah. Mari jadi pribadi yang lebih mawas diri, yang lebih mencermati berbagai pengalaman kehidupan yang pernah kita alami dan menyadari bahwa di berbagai pengalaman kehidupan itu ketika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan harapan kita menyadari bahwa itu bukanlah berarti kita gagal. Jadikan apa yang sebelumnya dimaknai sebagai kegagalan itu menjadi sebuah pembelajaran dengan memetik hikmah darinya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa memaknai berbagai hal yang ada di sekitarnya. Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan, mana yang akan Anda ambil? Anda lebih memilih untuk memaknai kejadian yang tidak sesuai harapan sebagai kegagalan atau pembelajaran? Saya, pribadi, memilih untuk memaknainya sebagai pembelajaran. Bagaimana dengan Anda? Sekian perjumpaan singkat di episode akhir minggu kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan di dalamnya. Subscribe YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan pastikan juga Anda sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Temukan lebih banyak inspirasi lainnya dengan mengunjungi berbagai playlist yang sudah disiapkan di dalam YouTube channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.